fracture and dislocation sama prinsip dari topik yang akan kita ukur. Halo, suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar, Kedengaran, Dokter. Dokter. Jadi ya, tadi sampai mana? Oh ya, jadi fraktur mau karena fraktur apa? Fraktur karena trauma, ya, kecelakaan, mau fraktur karena eh, kelemahan dari tulangnya, ya, bahkan dislokasi pun itu prinsipnya sama. Selalu ada mode of injury, ada cara cederanya. Yang perlu diperhatikan dari mode of injury itu adalah mulai dari berat ringannya, posisi pada saat cedera, dan keluhan saat kamu datang. Dan yang penting prinsip tata laksananya itu adalah 4R ya. Recognize, kamu tahu dia mengalami suatu fraktur atau dislokasi. Kemudian reduce, kembalikan ke posisi semula ya sebaik mungkin. Retain, pertahankan posisi yang sudah baik itu. Jika sudah nyambung atau heal, lakukan rehab. Ya. Ada yang sudah baca ini tentang slide pathologic fracture. Mungkin yang sudah baca, apa sih yang membedakan kenapa kok ini dinamakan pathologic fracture atau fraktur patologis? Yang tahu nggak? Kira-kira kenapa kok ini dikasih, kok ini judulnya atau namanya nih kasus ini yang ada di gambar ini adalah suatu pathologic fracture. Izin menjawab, Dokter. Mungkin faktornya disebabkan oleh kelemahan ototnya itu sendiri. Keadaan Otot. normal, keadaan abnormal tulang. Ya, karena memang ada penyakit pada tulang yang mendasari, ya, sehingga tulang itu lebih fragile. Ya, sehingga apa? Ya, mudah terjadi fraktur. Ya, loh, mudah terjadi fraktur, kata kuncinya itu. Berarti kira-kira mode of injury-nya gimana? Berat atau ringan? Ringan, Dokter. Ringan, ya, itu key point-nya. Ya, jadi kondisi ketika seseorang mengalami cedera yang ringan, tapi terjadi fraktur yang komplit seperti ini, ya, itu kamu bisa curiga ini jangan-jangan adalah suatu kondisi fraktur yang patologis, gitu ya. Nah, karena enggak jarang di kasus-kasus fraktur patologis itu dianggap bukan suatu fraktur patologis. Loh kok bisa? Bisa jadi bukan karena kelemahan primer atau kelainan primer di tulangnya. Misalkan suatu metastasis tulang, ya jadi tumor ganas yang sudah menyebar ke seluruh bagian tubuh termasuk tulang. Nah, pada tulang itu pada fase awal tidak terlalu tampak lesinya, tidak terlalu tampak kerusakan tulangnya, ya. Oke. Ya, jadi memang
kondisi fraktur yang diakibatkan karena ada abnormalitas. Ada kasus itu pasien ini sedang jalan santai, tiba-tiba fraktur, atau jalan cepat tiba-tiba nyeri, ternyata dikatakan ada fraktur di daerah yang dia keluhkan. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang sering yang sering menyebabkan fraktur patologis. Ya, mulai dari tumor, ya, baik itu ganas ataupun jinak, ya. Dan yang paling sering itu ini, bone cyst, kista tulang. Terutama pada usia-usia adolescent, itu sering didapatkan keluhan nyeri pada tulang, dan setelah dievaluasi X-ray ada kista pada tulangnya. Jangan hanya terpaku pada suatu kondisi tumor ya, atau metastase ya, tapi kamu juga harus pikirkan penyakit tulang yang generalized, yang seluruh tubuh terjadi dia. Contohnya metabolic bone disease. Misalkan pada pasien-pasien dengan defisiensi vitamin D, seperti rickets, itu dapat menyebabkan diskontinuitas integriti daripada tulangnya, dia bisa menurun dan beresiko terjadi fraktur. Ya. Memang di antara ini semua yang paling sering menyebabkan fraktur patologis itu adalah metastasis daripada tumor. Sehingga kamu harus curiga metastasis ini sebagai hal pertama yang harus kamu rule out, ya. Diagnosis untuk menegakkan diagnosis daripada fraktur patologis, ya semua penyakit sama. Ya, sama dengan penyakit yang lain, mulai dari history taking, riwayat-riwayat penyakit. Makanya kamu diajari toh di anamnesis itu mulai dari keluhan utama, sejak kapan, apakah ada riwayat penyakit sebelum, obat-obatan tertentu yang dipakai. Karena misalkan penggunaan steroid jangka panjang, dia juga bisa menyebabkan fragility daripada density tulangnya. Ya, kemudian pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik fraktur kemarin apa? Deformity misalnya, ya, ada bengkak, kemudian ada kesulitan gerak atau kelemahan pada range of motion, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang karena ini extremity ya, pemeriksaan radiologis, ya, baik itu foto polos untuk tulangnya dan pemeriksaan penunjang lain seperti MRI untuk evaluasi jaringan lunaknya. Biopsi ini apa? Ada yang tahu nggak biopsi ini apa? Apa itu pemeriksaan biopsi? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, dokter. Hmm, Itu pengambilan sampel jaringan atau sel dari tubuh untuk diperiksa di bawah mikroskop. iya, betul ya. Oke, jadi biopsi itu ambil sedikit atau contoh jaringan dari bagian tubuh atau organ yang mengalami kelainan untuk dievaluasi apakah ini selnya normal, ya. Jadi itulah fungsi kamu belajar histologi. Kamu tahu bentuk sel normal seperti apa dan apa saja komponen sel yang normal. Sehingga ketika kamu lakukan biopsi pada suatu penyakit, kamu bisa temukan, oh apa yang tidak normal, jumlah sel apa yang berkurang. Ya, pemeriksaan biopsi, radiologik, dan physical exam ini tidak bisa dipisahkan ya, Dek, ya. Dalam artian tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena kadang pada pemeriksaan biopsi itu kita tidak bisa mendapatkan gambaran spesifik tentang penyakit. Ingat, kamu sebagai dokter itu mengobati pasien berdasarkan kondisi klinisnya. Ketika kamu nggak dapatkan penunjang berarti untuk kasus yang spesifik, ya kamu hanya mengobati secara klinisnya. Ya, maka dari itu, Dek, kamu penting sekali untuk banyak baca. Karena seringkali tampilan fisik atau gejala yang dialami pasien dengan penyakit itu kadang-kadang bisa berbanding terbalik. Oke. Nah, history taking-nya ya symptoms-nya ya seringkali disertai dengan nyeri, terutama ya nyeri kronik ya.
penurunan berat badan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, ada benjolan di suatu tempat, batuk, terutama batuk yang lama, ya. Dan yang paling penting, traumanya ini minor. Jadi cederanya ini minimal, ya. Kemudian ada riwayat penyakit sebelumnya, tumor, mungkin penyakit metabolik, mulai dari diabetes harus kamu exclude, kemudian penyakit-penyakit penyerta yang lain, dan terutama juga penggunaan obat dalam jangka panjang, misalkan obat-obat golongan steroid. Kemudian histori postnatal juga kamu perlu exclude. Biasanya histori postnatal atau pada waktu lahir dulu itu lebih banyak diperlukan untuk kasus-kasus yang memang terjadi pada anak atau kelainan-kelainan kongenital. Ada riwayat fraktur atau tidak? Karena memang kondisi-kondisi fraktur itu ketika dia tidak bisa nyambung atau unite dengan sempurna menjadi tulang, dia menyatunya itu sebagian besar sebagai jaringan ikat, sehingga ya lebih fragile tulang yang nyambung. Untuk physical exam ya from head to toe ya, dan cari apakah ada limfadenopati. Ada yang tahu nggak limfadenopati itu apa? Ada yang tahu nggak limfadenopati itu apa? Nah, ketika ada pertanyaan kayak gini ya, ada hal-hal yang kamu nggak tahu, kamu bisa kamu boleh mencari, dibantu dengan AI, tapi penggunaan AI juga harus bijak ya, bukan sebagai sumber yang utama. Tetap kamu cari berdasarkan buku atau jurnal yang sahih ya. Ada yang tahu nggak limfadenopati itu apa? Kelenjar getah bening, dokter. Nah, pembesaran kelenjar getah bening atau kelainan kelenjar getah bening. Ya, ya, yang kalau kelenjar getah bening itu mengalami kelainan, ya dia akan membesar. Ya, jadi adakah pembesaran pada kelenjar limfe? Harus tahu ya, kelenjar limfe itu di mana aja sih? Terutama kelenjar limfe yang ada pada permukaan atau pada superficial level, yang bisa diraba pada level superficial ya. Kemudian pemeriksaan status lokalis ya. Status lokalis ini apa? Ya sesuai regio yang mengalami kelainan. Ya, misalkan di shouldernya atau di regio humerusnya atau brachii atau regio antebrakii ya. Dilihat look feel move ya, selalu look feel move. Dilihat, inspeksi, feel, palpasi. Dia ada nyeri kah? Kalau misalkan ada massa atau benjolan, bagaimana karakteristik benjolannya? Mulai dari konsistensi ya sampai ke ukurannya, apakah ada nyeri tekan atau tidak, bagaimana, apakah ekstremitas yang mengalami kelainan ini bisa digerakkan atau tidak. Dan juga jangan lupa evaluasi neurovascular structure-nya ya, apakah dia ada kelainan atau gangguan neurologis, misalkan gangguan sensorik atau bahkan gangguan motoriknya. Kemudian cari possible cause-nya. Ya, maksudnya gimana possible cause? Nah, misalkan pada kasus neurofibromatosis, kamu nanti coba lihat ya, cari ya. Ya, ada istilah yang namanya Café Aule. Café Aule pada neurofibromatosis. Nah, pada pemeriksaan fisik itu kamu bisa dapatkan dari inspeksi. Oh, ini ada lesi Café Aule di kulitnya. Jangan-jangan fraktur ini, fraktur patologis disebabkan karena neurofibromatosis, misalkan seperti itu. Oke. Atau mungkin pasien ini perawaannya kurus, kecil dia, kurus kering. Artinya apa? Dia muscle wasting sekali. Dia weight loss banget. Nah, hal-hal yang sering menyebabkan weight loss itu ya penyakit-penyakit kronik ya, mulai dari metabolik itu diabetes bahkan sampai ke penyakit tumor.
Untuk investigasi yang lebih lanjut, ya pemeriksaan radiologi. Ya, jadi trias yang perlu dilakukan, ya trias examination yang perlu dilakukan pada kondisi fraktur patologis ini 3 ini ya, ya. Jangan dilupakan pemeriksaan radiologis, laboratorium, dan biopsi. Jadi kamu harus bisa mengkombinasikan data dari 3 pemeriksaan ini. Untuk pemeriksaan radiologis ya, kamu bisa lakukan paling mudah ya dengan pemeriksaan X-ray. Jika kamu bekerja di fasilitas kesehatan yang fasilitasnya lengkap, kamu bisa mungkin melakukan pemeriksaan MRI, bahkan bone scintigraphy. Pemeriksaan lab mulai dari yang sederhana itu bisa membantu kamu menegakkan diagnosis penyebab fraktur patologisnya, ya seperti darah lengkap. Ya, ada yang tahu nggak DXA itu apa? Nanti cari ya, DXA itu pemeriksaan apa sih sebetulnya? Ya, pada kasus infeksi. Untuk mendeteksi osteoporosis, dokter. Ya, nanti dibaca lagi ya, betul ya. Dia ada pemeriksaan untuk mendiagnosis atau menegakkan suatu osteoporosis. Tapi kalian sebagai mahasiswa kedokteran harus tahu lebih detail ya. DXA itu seperti apa, menggunakan pemeriksaan yang bagaimana interpretasinya, ya. Seperti itu ya. Kemudian tumor marker, ya. Ini enggak saya detailkan di sini karena nanti pada kuliah mengenai tumor akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk biopsi, ini ada beberapa macam biopsi yang bisa dilakukan. Insisional, excisional, fine needle, dan core biopsi. Kalau insisional itu diambil sedikit. Jadi dengan sayatan, ya diambil sedikit jaringannya, itu insisional. Tapi kalau excisional itu diambil seluruhnya dari jaringan tumornya. Kalau fine needle, ngambil contoh atau sampel dari sel tumornya menggunakan jarum, ya, jarum yang kecil. Ya, kenapa kok diperlukan fine needle? Karena ada beberapa kondisi yang mungkin tumornya deep tissue, sehingga kalau misalkan dilakukan operasi masih belum perlu, ya. Core biopsy ini mengambil inti daripada organ yang mengalami kelainan atau mengalami tumor. Jadi intinya di tengahnya, ya core-nya yang diambil, ya inti daripada jaringan yang mengalami tumor. Ya. X-ray findings yang jelas, ya kamu harus tahu bagaimana membaca foto radiologi. Ya, siapa yang sudah CSL membaca foto X-ray? Kelompoknya Dokter Dimas dan Dokter Hendra sudah, dokter. Udah, ya ayo gimana? Prinsipnya apa membaca foto X-ray? Dengan teknik ABCS, dokter. Iya, BCS ya. Kamu evaluasi alignment, kemudian bone-nya, tulangnya, integriti dari tulangnya. Ya, apakah ada diskontinuitas, apakah ada deformitas dari alignment-nya. Ya, seperti itu. Kalau misalkan foto X-ray-nya tampak sendi seperti gambar ini, ya, kamu bisa evaluasi apakah kelainan atau patologi yang terjadi di tulang dia ekstensif, menyebar, meluas sampai ke permukaan sendinya. Ya. Kemudian lihat soft tissue. Ingat, soft tissue di ekstremitas itu tidak hanya otot, tidak hanya saraf, tidak hanya pembuluh darah, tapi juga ada periosteum. Ya, sehingga pada fraktur patologis itu seringkali akan didapatkan adanya suatu periosteal reaction. Ketika ada periosteal reaction,
itu salah satu tanda yang sering muncul, sering loh ya, nggak selalu, pada kondisi patologi yang terjadi pada tulangnya, ya. Dan seringkali ada lesi osteolitik namanya. Osteolitik itu yang harusnya tulang putih padat seperti ini, gambar ini, ya, tapi dia hollow, lebih hitam, ya. Oke. Lebih radiolucent, ya, opacity-nya berkurang dia. Ini seperti gambar ini contohnya, ya. Ini bukan karena fraktur yang spiral, bukan, tapi karena memang patologinya dia seperti di dekat garis frakturnya seperti ini, ya. Jadi algoritma atau cara berpikirnya, ya, ketika kamu mendapati suatu kasus fraktur atau patah tulang, kamu harus berpikir, ini apakah suatu fraktur yang atipikal? Maksudnya atipikal ini fraktur yang disebabkan fraktur yang tidak khas. Loh, maksudnya tidak khas itu apa? Mode of injury-nya ringan. Ya, ketika kamu mendapati, oh ini adalah suatu mode of injury yang ringan, harus hati-hati. Kamu harus bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengeksklud penyebab dari fraktur patologisnya ini. Ada yang mau ditanya tentang fraktur patologis? Belum ada, dokter. Benar, belum ada. Kalian pernah dengar fraktur tulang apa aja, Dik? Tumor tulang apa aja, Dik? Ini banyak yang nggak on cam loh ya. Yang bikin peraturan bukan saya, ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ya. Topik selanjutnya mengenai fraktur vertebra ya, atau cedera pada vertebra. Sebentar, sorry. Sedikit kok. Ya. Jadi fraktur vertebra itu prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama seperti fraktur pada tulang panjang. Apa? Ya, harus ingat atau tahu mode of injury-nya. Ya, gimana pasien ini mengalami cedera. Ya. Selain mode of injury, fraktur apa yang terjadi, setiap kasus fraktur, kamu harus ingat ya, bahwa tidak hanya tulang yang terlibat dalam kondisi patah tulang. Yang harus diingat ya soft tissue-nya. Kira-kira soft tissue apa yang bisa terganggu pada kondisi fraktur pada vertebra? Apa? Yang kira-kira saraf ya, saraf ya. Tapi saraf itu bukan satu-satunya ya. Juga ada pembuluh darah ya, Dik ya. Karena seringkali di beberapa kasus itu sarafnya tidak ada masalah. Dari X-ray frakturnya tidak terlalu signifikan menyebabkan jepitan saraf. Tapi ternyata setelah di MRI, ada intramedular bleeding ya daripada spinal kanalnya, sehingga perlu dekompresi akhirnya. Meskipun frakturnya sebetulnya nggak dioperasi pun bisa sembuh seperti itu ya. Jadi harus dikorelasi, artinya harus dikorelasi antara kondisi klinisnya, kemudian radiologisnya. Ketika fraktur ini dari foto ronsen atau CT scan misalkan, oh ini simple fracture, jarang banget sampai ada kelemahan saraf. Kamu harus curiga
bahwa ada sesuatu hal yang lain. Kamu perlu lanjutkan dengan pemeriksaan tambahan lain seperti MRI. Seperti itu ya gambarannya ya. Jadi kamu harus berpikir secara komprehensif tentang organnya itu sendiri dan surrounding soft tissue-nya. Ya. Understand the MOI, ya, mode of injury. Selalu berpikir untuk seluruh pasien trauma itu mengalami fraktur vertebra, ya, sampai kamu buktikan sebaliknya. Jadi ketika ada pasien datang ke tempatmu dengan pasca kecelakaan, selalu pastikan dia tidak ada fraktur vertebranya. Ya. Mode of injury-nya gimana? Yang paling sering, ya, hyperextension, ya, hyperextension atau hyperflexion. Ini yang dua, ini yang paling sering, ya. Tergantung tumpuan pada saat jatuh si pasien ini menumpu pada punggung sebelah mana, ya, disitulah nanti yang kamu harus curigai letak daripada frakturnya. Karena kalau misalkan kamu kerja di UGD, Dek, kamu tidak mungkin, Dek, meminta foto ronsen whole vertebra. Jadi kamu hanya bisa meminta foto per regionya. Tentu saja kamu nanti akan harus korelasikan dengan pemeriksaan fisikmu. Misalkan jejasnya ada di regio torakal, ya sudah, kamu minta X-ray torakal. Ya, misalkan jejasnya ada di regio lumbal atau kelainan yang kamu jumpai dari pemeriksaan fisik di regio lumbal, berarti kamu minta X-ray lumbal atau lumbus sakral. Ya. Kalau dislokasi gimana? Fraktur dislokasi atau dislokasi dari spine itu adanya dislokasi pada facet joint. Oke, masih ingat nggak facet joint itu yang mana? Ya, facet joint itu yang ini ya, Dik, ya. Jadi yang sendi yang antara kedua tulang korpus vertebra itu saling berhadapan dia. Nanti dilihat lagi ya atlas anatominya ya tentang facet joint itu yang sebelah mana ya. Oke. Nah, untuk fraktur dislokasi ini seringkali menyebabkan gangguan neurologis. Ya, karena akan terjadi disruption ya pada spinal cord-nya. Cuman saya pernah dapat kasus fraktur dislokasi ketika dia datang ke UGD dengan kondisi lumpuh total. Setelah dilakukan operasi dia bisa sembuh sempurna. Ya. Seringkali diikuti dengan cedera di major organ yang lain seperti usus, liver, ya, spleen, yang dimana major organ tersebut perdarahannya banyak, ya, sehingga banyak kasus cedera vertebra itu diikuti trauma atau multi trauma di lokasi organ yang lain, ya. Penggunaan Foley catheter untuk monitor urin, fungsi kencing itu juga direkomendasikan ya. Dan untuk GI harus hati-hati dengan ileus. Ileus itu fungsi usus tidak bisa bekerja sempurna sehingga terjadi penumpukan gas di perutnya. Akhirnya terjadi apa? Stenosis daripada atau buntu daripada usus. Itu bisa menimbulkan kegawatan sendiri. Pemeriksaannya ya inline imobilisasi ya dan lock roll. Ya, jadi kamu periksa pasien dalam satu garis lurus. Maksudnya gimana? Ya pasiennya tidak boleh tidur dalam kondisi punggungnya atau badannya bengkok, belok. Seperti itu. Jadi harus lurus mulai dari proses spinosus cervical sampai ke sakrumnya. Lock roll ini apa? Ya, lock roll itu ini, Dik. Ya. Jadi gimana caranya kamu memeriksa punggung yang paling ideal menggunakan metode lock roll ini. Jadi dengan bantuan minimal 3 orang penolong, ya,
Penolong pertama memegang atau memfiksasi leher, ya. Penolong kedua dan ketiga mengimobilisasi atau memfiksasi regio torakal dan lumbalnya sampai ke kaki. Prinsipnya itu menggulingkan secara bersamaan batang tubuhnya. Ya, jadi satu badan ini harus dimiringkan bersamaan seperti batang kayu. Ya. Kemudian ada penolong berikutnya, ya. Kalau misalnya ada penolong keempat, bagus untuk mengevaluasi mulai dari look, feel, ya, dan move-nya, apakah ada false movement atau tidak pada vertebranya. Oke. Setelah kalian pastikan dari pemeriksaan, kalian kembalikan lagi ke posisi semula. Ya, posisi supine seperti ini. Ya. Nah, ini tadi apa? Ini namanya long spine board. Ya. Kalau yang ini, ada yang tahu nggak namanya apa? Ini scoop stretcher. Apa bedanya dua gambar ini? Antara tandu, ini bukan tandu ya. Ya, ini jangan ngomong tandu. Ya, ini scoop stretcher. Ya, apa bedanya scoop stretcher sama long spine board? Kalau kamu perhatikan. Kalau yang scoop itu bisa dibuka gitu dokter. Jadi nanti pasiennya Oke, baru angkat gitu. betul. Ya, tapi kenapa kok ini disebut long spine board? Lihat ini tengahnya. Ya, perbedaan utamanya terletak di sini ya, Dik. Ya, bukan masalah dibuka atau enggaknya. Perbedaan utamanya terletak di tengahnya. Tengah papannya ini. Dia tertutup, Dik. Buntu. Ya, sedangkan scoop stretcher dia betul ya bisa dibuka ya. Tapi perbedaan yang harus diperhatikan itu ini. Tengahnya lubang. Artinya apa? Ini tidak boleh digunakan pada kasus-kasus atau saat menolong pasien dengan cedera vertebra. Karena dikhawatirkan dengan gravitasi korpus vertebranya dia bisa jatuh ke bawah. Sehingga tidak boleh sebetulnya pakai ini untuk kasus-kasus trauma. Idealnya ini. Apalagi kalau kasus multi trauma ya. Kalau misalnya kasus jelas cedera lutut, cedera bahu, ya enggak apa-apa kamu pakai scoop stretcher. Tapi untuk kasus spine atau vertebra, kamu gunakan long spine board. Untuk imobilisasi leher, ya menggunakan rigid collar brace ya. Jangan yang soft collar brace. Jadi harus bisa memfiksasi kepala agar pergerakannya minimal dia. Anatomi dari tulang punggung ya harus ingat nomor 1 ada kurvaturanya. Jadi ini postur vertebra. Ada kurvatura dari vertebra yang harus kamu ingat itu ada 2, lordosis dan kyphosis. Lordosis itu ada pada cervical dan lumbar, sedangkan kyphosis itu hanya ada pada torakal. Ya. Jadi kalau misalkan kamu dapatkan postur kyphosis pada lumbar, ya lumbar area, ya kamu harus curiga bahwa pas ini jangan-jangan ada suatu bentuk atau kelainan pada vertebranya, ya. Oke, ini tadi ya, ini log roll ya, gimana caranya melakukan pemeriksaan pada vertebranya. Jadi dengan inspeksi, palpasi, dan movementnya dicari false movement, ya. Palpasi yang perlu kamu cari ada yang namanya step off. Ya, step off itu apa? Jadi ketika kamu palpasi, yang kamu palpasi itu ini, Dek. Processus spinosusnya. Processus spinosus itu akan terasa terus, ada terus. Sampai ketika ada fraktur, processus spinosusnya itu hilang, masuk lebih dalam. Jadi seperti anak tangga, ya, dia ada yang lebih masuk, ada yang lebih menjorok ke bawah seperti itu. Jadi jeglong dia. Ya, itu step off. Oke. Fraktur pada vertebra lebih sering terjadi pada junctional area. Maksudnya junctional area ini apa? Area peralihan.
Misalkan pada daerah kranioservikal, kemudian pada daerah servikotorakal C7 dan torakal 1, pada daerah torako lumbar junction, torakal 12 sampai ke lumbarnya, ya. Kalau untuk area thoracolumbar, ya, junctional area, itu area yang paling lemah ya, Dik, ya. Area yang paling lemah itu di torakal 11 sampai lumbal 2. Ya. Inspeksi harus dipahami vertebra itu keseluruhan ya, Dik, ya. Satu rangkaian, mulai dari cervical sampai sakrumnya. Jadi kamu harus waspada, ada nggak cedera atau fraktur di leher, di torakal, di lumbarnya. Sampai kamu buktikan sebaliknya. Ketika kamu inspeksi pasien dari look, tidak hanya pada vertebranya saja, tapi juga pada bagian yang lain. Ya, misalkan apa contohnya? Injury above clavicle. Jadi pada fraktur-fraktur atau cedera, trauma, itu kamu harus lihat apakah ada cedera di atas klavikulanya. Maksudnya di atas klavikula itu bukan di klavikulanya ya, tapi dari level klavikula ke atas. Misalkan ada cedera di kepalanya, mau itu jejas, luka terbuka, ya, pada kepala, kamu harus waspada adanya cedera pada leher. Oke. Kemudian deformitasnya pada leher ya, misalkan ada namanya cock robin posture. Nanti kamu cari burung robin. Jadi kayak burung robin itu dia lehernya, kepalanya agak lebih depan daripada lehernya. Kemudian adanya ekimosis pada perut, pada dinding abdomennya. Itu juga bisa jadi suatu tanda untuk kamu mencurigai adanya fraktur pada areal thoracolumbar spine-nya. Ada enggak cedera pada pelvis? Karena pelvis itu adalah tempat duduknya vertebra. Ya, sehingga ketika ada fraktur pada pelvis, kamu juga harus waspada adanya cedera atau fraktur pada tulang belakang, terutama di area lumbalnya. Ya. Ada enggak ada pada pasien didapatkan atau tidak didapatkan adanya gerakan atau tidak? Bagaimana tonus ototnya? Apakah dia hypertonus, ya, ataukah flaccid? Ini juga jadi salah satu tanda yang bisa kamu waspadai untuk mengeksklud apakah pasien ada fraktur vertebra atau tidak. Oke. Untuk palpasi, yang dipalpasi seperti yang tadi saya bilang ya, di prosesus spinosusnya, ya, mulai dari cervical sampai ke koksik, ya. Bagaimana caranya mempalpasi? Dengan gentle palpation. Bagaimana gentle palpation itu? Dengan sentuhan yang cukup atau tekanan yang cukup, kamu bisa meraba bentuknya, ya. Jadi gentle palpation itu seperti itu. Misalkan kamu lihat pergelangan tanganmu masing-masing. Coba kamu ekstensikan pergelangan tanganmu. Kamu bisa lihat kan kalau di situ ada tendon palmaris longus, coba dilihat tangannya masing-masing. Coba pergelangan tangannya masing-masing dilihat. Ya, ini tak cari nih caranya gentle palpation. Ya, kamu lihat pergelangan tanganmu masing-masing, kamu bisa lihat tendon palmaris longusnya, coba kamu raba. Kamu bisa meraba bentuknya? Nah, kalau kamu bisa meraba bentuknya, seperti itulah gentle palpation. Ya, coba kalau kamu tekan lebih dalam. Tekan lebih dalam. Susah kan kamu meraba bentuk aslinya? Dibandingkan kamu raba dengan cara yang gentle tadi. Ya. Dan itu juga tergantung organ apa yang mau kita identifikasi pada saat palpasi. Kalau misalkan tulang ya tidak hanya ini, ya, tidak hanya disentuh dengan lembut seperti tadi, ya, pada tendonnya.
Tapi mungkin perlu ada sedikit penekanan kalau pada tulang. Ya, sehingga karena kita perlu tekan sedikit pada tulang, pada kasus-kasus fraktur, dengan mudah kamu bisa mendapatkan nyeri tekan atau nyeri pada saat palpasinya. Ya. Kemudian ada diastasis interspinosus. Jadi pada saat kamu melakukan palpasi di setiap regio dari vertebra, kamu bisa tahu, oh jaraknya kurang lebih dari titik proses spinosus A ke B itu sekian. Loh, pada regio yang sama, suatu titik kamu dapatkan, loh kok ada pelebaran ini. Kamu bisa curiga ketika ada pelebaran saat palpasi atau diastasis interspinosus, kamu harus bisa mengeksklud adanya fraktur atau tidak. Ya, tonjolan tulang yang mudah untuk diidentifikasi, ya, landmarknya itu adalah C7. Ada yang bisa raba C7-nya masing-masing kan ya? Di tengkuknya ya, di tengkuk kalian kalau misalkan ada tonjolan tulang, itu kemungkinan besar adalah processus spinosus cervical 7. Nah, untuk lumbar gimana? Kamu landmarknya berbeda. Kalau L3 dan L4, level antara L3 dan L4 itu setinggi dengan sias. Ya. Kemudian untuk L5S1 dia sejajar atau setinggi dengan spina iliaca posterior superior di belakang. Oke, nanti dibaca lagi anatominya, atlas anatominya ya. Oke. Selain pemeriksaan fisik dari vertebranya, kamu harus evaluasi status neurologisnya. Ya, seperti yang tadi temanmu bilang ya, bahwa organ lain yang bisa mengalami cedera pada kasus fraktur vertebra ya, spinal cord atau spinal root-nya. Artinya apa ya? Sarafnya, fungsi sarafnya bisa terganggu. Ya, pemeriksaan saraf itu mudah sih. Mulai dari fungsi motorik, sensorik, dan refleks. Cuma 3. Ya, motorik, sensorik, dan refleks. Kalau motorik nanti kalian harus tahu ya, bagaimana memeriksa motorik masing-masing root dari saraf vertebra. Sensorik kamu harus lihat dermatum dari distribusi fungsi sensorik sarafnya. Untuk refleks yang perlu kamu evaluasi bagaimana refleks fisiologisnya, bagaimana refleks patologisnya. Sudah pada tahu kan ya, macam-macam refleks ya? Ada yang fisiologis, ada yang patologis ya. Kemudian kamu harus tahu apakah pasien mengalami spinal shock ataukah pasien juga mengalami neurogenic shock. Ya. Ini motor function, ya, cervical dan lumbar. Ya, untuk fungsi motorik daripada spinal cord yang bisa kamu identifikasi dari luar, itu fungsi motorik cervical itu hanya C5 sampai thoracal 1. Karena sisanya itu fungsi motoriknya itu berada pada deep organ. Ya. Sedangkan kalau lumbar yang bisa kamu evaluasi mulai dari L2 sampai S1. Oke. Gimana menilai motor function daripada saraf? Itu menggunakan nilai MMT, manual muscle testing. Ya. Skornya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk memudahkan kalian, ya, ketika melakukan pemeriksaan motorik, kamu minta pasien melakukan gerakan untuk melawan gravitasi. Ya, misalkan nih, pada evaluasi C5 atau bicep deh, C6. Ya, gimana? Ini aja, deltoid aja, deltoid. C5 deltoid. Deltoid itu gerakannya seperti apa? Ada yang tahu? Shoulder? Abduction apa adduction? Shoulder itu. Atau C5, deltoid. Abduksi, dokter. Iya, abduction ya. Sehingga ketika kamu meminta pasien untuk melakukan abduksi, ketika dia bisa mengangkat lengannya ke atas, abduksi, ya, artinya dia minimal kekuatan ototnya adalah 3D.
Nah, ketika dia sudah bisa melakukan gerakan abduksi melawan gravitasi ke atas, kamu berikan tahanan. Ya, berikan tahanan mulai dari tahanan ringan. Tahanan ringan itu seperti apa? Kamu hanya letakkan saja di atas lengannya. Ya, jadi kamu berusaha melawan gerakannya pasien, tapi hanya dengan menyentuhkan saja, menaruh aja. Ditaruh. Misalkan abduction tadi ya, kamu taruh tanganmu di regio humerusnya, di sisi lateral. Ketika dia bisa melawan tahanan ringanmu, ya minimal itu sudah 4. Kamu berikan tahanan yang kuat. Apakah dengan tahanan kuat itu kamu dorong, dia bisa melawan doronganmu? Kalau misalkan bisa, ya dia berarti kekuatan ototnya 5, normal gitu. Ya. Penurunan fungsi motorik, kekuatan motorik, itu kamu harus waspadai apakah ada kelainan pada saraf itu ya. Memang yang menyebabkan kelemahan motorik itu tidak hanya kelainan pada saraf, tapi kelainan pada ototnya itu juga bisa terjadi penurunan kekuatan otot. Ya. Untuk sensorik, cara meriksanya yang paling mudah dengan light touch sensation. Ada yang tahu nggak gimana cara memeriksa light touch, sentuhan ringan? Pakai apa dia? Ada yang tahu nggak light touch sensation itu gimana misalnya? Izin menjawab dokter, mungkin pakai kapas. Ya betul, ya pakai kapas ya. Kan sudah lewat neuropsikiatri itu ya. Ya betul, pakai kapas ya. Bukan pakai sikatnya atau bulu yang ada di hammer reflex ya, Dik ya. Itu kurang pas, kurang tepat. Ya. Karena itu sensasi kasar, Dik. Ya. Periksa menyesuaikan dengan dermatum daripada sarafnya ya. Awas cervical cape. Cervical cape itu apa? Ini, Dik. Ya, jadi sensasi ada distribusi sensorik saraf cervicalnya. Ya. Deskripsinya apa pada kelainan sensorik ya? Apakah dia normal, hiperestesi, atau bahkan anestesi? Ya, pilih salah satu dulu. Ini kan banyak ya. Cara yang meriksa, pilih salah satu dulu. Mulai dari bagian yang khas, misalkan umbilikus. Umbilikus itu, ingat-ingatnya umbilikus itu T10. L1 itu atau T12 itu inguinal crease. Jadi selangkangan itu ya, crease lipatan paha itu adalah regio antara T12 dengan lumba 1. Ya. Jadi kalau di atasnya itu T12, bawahnya itu lumba 1. Kalau lutut itu L4, anterior genu itu L4. Ya. Malleolus lateral, atau singkat medial karena medial itu L4 ya. Itu S1. Ya, jadi yang perlu kamu ingat itu T10, L1 atau T12, L4 dan S1. Sisanya mengikuti. Ya. Jadi gampangannya gitu. Meriksa status neurologisnya. Ya kamu periksa dulu aja umbilikusnya. Kamu gesek pakai kapas, oh bisa merasakan. Tapi ketika kamu turun ke L1, loh, kok tebal? Kamu harus evaluasi. Jangan-jangan kelainannya antara T11, 12, atau L1. Ya. Sensorik defisit itu dilihat pada titik mana dia mulai mengalami gangguan sensorik.
Ya, misalkan dia mulai mengalami gangguan sensorik di area T12. Berarti kamu harus curiga kelainannya ada di level T12. Ya. Refleks ini ya. Refleks itu ada ya bicep, brachialis, tricep, patellar tendon, Achilles, dan bulbo cavernous. Ada yang tahu nggak bulbo cavernous itu gimana? Refleks apa itu? Nanti dicari ya bulbo cavernous reflex itu kayak gimana. Ini pathologic reflex ya. Refleks patologis itu mungkin kamu tahu Babinski, Chadok, Hoffmann-Trommer, radial reflex ya. Ketika ada pemeriksaan refleks patologis yang positif, kamu harus waspada adanya upper motor neuron lesion. Oke. Cranial nerve itu pada fraktur-fraktur cervical itu juga harus dievaluasi ya. Spinal shock. Apa itu spinal shock? Jadi dia ada penurunan fungsi saraf mendadak. Ya. Jadi pada semua kasus fraktur, mau itu fraktur yang kompresi sampai yang fraktur dislokasi, ini spinal shock bisa terjadi. Tapi penyebab spinal shock itu bervariasi, ya, macam-macam. Tapi intinya mereka mengalami jepitan di nerve spinal cord-nya, ya. Gimana cara memeriksa pasien ini mengalami spinal shock atau tidak, ya? Dengan menggunakan pemeriksaan rektal, ya. Dilihat apanya? Kontraksi dari sphincter ani. Jadi ketika kamu lakukan pemeriksaan fisik, loh, pasien ini ada kelemahan, ada penurunan fungsi motoriknya, atau bahkan nol fungsi motoriknya. Kamu evaluasi rektalnya. Ya. Ketika kamu dapatkan fungsi dari sphincter ani yang masih bagus, karena pada saat kamu rektal itu sphincter ani itu masih bisa berkontraksi, ya. Normalnya kalau kamu rektal tuh ketika kamu masukkan jari ke lubang anus, sphincter ani itu akan kontraksi. Dan sphincter ani itu adalah otot yang terakhir kali mengalami kerusakan. Jadi kalau misalkan dari pemeriksaan fisik kamu dapat kelemahan, tapi rektal tusinya masih kamu dapatkan kontraksi sphincter ani, ini jangan-jangan pasien ini mengalami namanya spinal shock. Jadi kelemahan yang sementara. Ya. Nah, itu istilahnya sacral sparing. Ya. Sacral sparing ini ada bulbo cavernous reflex. Kemudian masih ada perianal sensation, masih bisa melakukan fleksi daripada great toe atau jempol kakinya. Ini tanda-tanda dari sacral sparing. Ya, itu biasanya saya keluarkan di ujiannya. Oke. Nah, bagaimana untuk mengeksklud adanya suatu cedera, terutama pada cervical, kamu bisa menggunakan nexus kriteria. Ya, nexus kriteria ini adalah kriteria kapan kamu perlu banget melakukan pemeriksaan imaging, ya, imaging yang dari simple sampai advance, ya. Tapi kalau sekarang ya memang ini digunakan zaman dulu ya. Tapi kamu harus tahu karena kadang-kadang pada vaskes tertentu itu penggunaan fotoradiologi sangat terbatas. Ada rumah sakit di Jawa Timur, ya, yang radiologi itu nggak buka 24 jam. Padahal dia nerima pasien UGD 24 jam. Ya, sehingga kamu harus tahu nexus kriteria ini. Kamu harus panggil situ radiografernya datang untuk melakukan foto. Ya, karena ada nexus kriteria yang tidak terpenuhi. Ya, apa aja? Ya, ini Dik. Dia ada vokal neurologic deficit. Dia ada ya posterior midline cervical tenderness. Dia penurunan kesadaran. Dia ada riwayat intoksikasi
dia ada nyeri yang hebat. Ya, ketika ada, ya, ini artinya ya perlu banget nih. Tapi ketika ini tidak ada, nexus kriteria terpenuhi, dia tidak perlu imaging. Ya, jangan bingung ya. Jadi ketika nexus kriteria ini tidak terpenuhi, artinya pasien perlu pemeriksaan X-ray, pemeriksaan penunjang radiologi, ya, untuk menyingkirkan kelainan pada cervicalnya, ya. Oke. Nah, ini protokol ketika kamu mendapatkan pasien dengan cedera vertebra itu ya. Di Indonesia itu dan hampir di seluruh belahan dunia ya, dokter spesialis yang bisa membantu menangani problem di vertebra itu adalah ortopedi dan bedah saraf. Ya. Jadi kalian nanti jangan bingung ketika jaga di UGD, loh ini konsulnya kok ke bedah saraf, loh ini kok konsulnya ke ortopedi. Nah biasanya nanti di jadwal UGD itu ada jadwalnya konsultan untuk vertebra, untuk spine case. Minggu ini ortopedi, minggu depannya bedah saraf, dan mereka bergantian, kita bergantian seperti itu. Tapi apa yang dilakukan itu kurang lebih sama, Dik. Ya, kurang lebih sama. Memang ada consideration tertentu antara bedah saraf dan ortopedi. Kita ortopedi ya memperhatikan banget fungsi biomekaniknya. Jadi tidak melulu dilakukan operasi yang itu aja. Ya, itu nice to know ya. Jadi seperti itu. Ini untuk foto evaluasi servikal ya. Kamu ingat kalau foto X-ray itu rule of two. Ya, 2 posisi, 2 sisi, 2 waktu. Ya, harus diingat itunya ya, rule of two-nya. Untuk servikal artinya apa? Kamu harus bisa terlihat dari servikal 1 sampai servikal 7. Ya. Loh, kok nggak ada servikal 8 ya? Ada nggak servikal 8? Ada nggak korpus servikal 8 itu? Tidak ada, dokter. Padahal pemeriksaan neurologisnya ada C8 loh, Dek. Ya, jangan bingung ya. Kalau pemeriksaan neurologis, fungsi saraf root dari servikal itu sampai C8. Tapi kalau korpus vertebranya cuma sampai C7. Ya. Untuk semua, Dek ya, semua evaluasi alignment dan bone daripada vertebra, ya, kamu evaluasinya kurang lebih sama, Dek. Yang kamu lihat dari foto lateral, dari foto AP antara posterior ya, antara posterior, nomor 1 adalah prosesus spinosusnya. Apakah mereka berada dalam satu garis, tidak mengalami translasi atau pergeseran, ya. Kemudian untuk foto lateral, kamu lihat anterior vertebral body line-nya. Kamu lihat sisi anterior dari korpusnya, mulai dari C1, C2, ya, C3, 4, 5, 6, 7, apakah mereka dalam satu garis seperti ini? Ataukah mereka mengalami translasi? Ya. Dilihat juga lordosisnya. Apakah dia ada lordosis servikal atau enggak? Ya. Kemudian juga dilihat posterior vertebra body line-nya. Apakah mereka tetap pada satu garis atau enggak? Dilihat spinolamina. Spinolaminar line itu garis ini, ya. Tulang, bagian dari tulang yang sebelum jadi proses spinosus, ini daerah lamina namanya. Dilihat spinolaminar line-nya. Apakah mereka dalam satu garis atau tidak? Kemudian prosesus spinosus lainnya. Ya. Selain garis atau dari tulangnya, kamu soft tissue-nya melihat prevertebral soft tissue swelling-nya. Ada atau tidak?
Ya. Nah, ini nice to know ya, klasifikasi fraktur vertebra itu yang paling gampang dengan Dennis tricolumn system ini. Jadi Dennis tricolumn system ini maksudnya kolumna vertebra itu dibagi jadi 3 bagian. Kolumna anterior, middle, dan posterior. Kalau misalnya frakturnya mencapai middle column, mencapai posterior column, ya, kamu harus waspada, ini adalah suatu fraktur yang unstable. Artinya apa? Perlu di inline imobilisasi segera. Ya. Tapi kalau frakturnya hanya di anterior column, tidak sampai ke middle, dia jenisnya termasuk yang stable fracture. Artinya nggak difiksasi pun nggak apa-apa sebetulnya. Biarkan pun nggak apa-apa. Ya. Cuman memang Dek, untuk fraktur yang di anterior column, kolumna anterior saja, ya, kalau kamu perhatikan gambarnya ini, dia ini kan hanya terjadi pada korpus vertebra yang besar ini ya, di anteriornya vertebra bodinya aja kan ya. Nah, pada orang-orang tua Dek, itu kamu harus hati-hati karena orang usia 50 tahun ke atas cenderung mengalami keropos tulang sehingga dia bisa makin depres, ya, makin depresi fraktur lainnya, ya. Ini adalah organ-organ atau struktur yang ada di vertebra bodi sisi anterior, middle, dan posterior ya. Nah, ini TLIX. Ya, TLIX ini adalah scoring di mana dia bisa membantu kamu untuk menentukan ya pasien ini perlu surgical management atau tidak. Ya. Kalau misalnya TLIX score-nya itu lebih dari 4, pasien ini perlu dilakukan operasi. Kalau kamu perhatikan ya, dia membagi berdasarkan klasifikasi TLIX ini ya, dia melihat dari morfologi. Jadi frakturnya, dia hanya di anterior saja atau sampai ke middle atau bahkan ke posterior column. Ya, dia ada pergeseran atau tidak? Dia ada distraksi atau tidak? Adakah neurological involvement atau tidak? Kalau kamu perhatikan, semakin berat kondisi yang didapatkan atau dialami pasien, semakin perlu pasien atau semakin tinggi skor TLIX-nya. Ya. Kalaupun misalnya kamu hanya dapatkan adanya fraktur compression tapi ada neurological involvement di pasien, itu minimal ya skornya sudah 4. Ya. Minimal skornya sudah 4. Artinya ini mungkin perlu suatu tindakan surgery ya untuk dilakukan pembebasan sarafnya. Komplikasi yang bisa terjadi ya pulmonary function ya, karena bisa ada gangguan motorik terutama di cervical ya. Dia bisa ada gangguan pada diafragma yang akhirnya mengganggu fungsi nafas yang bisa berlanjut dengan kondisi namanya pneumonia ya. Kemudian pressure sore. Pressure sore ini adalah luka ulcus decubitus D. Luka ulcus decubitus ini karena tekanan yang terus-menerus pada tonjolan tulang, terutama di daerah bokong. Karena posisi pasien cedera vertebra harus apa tadi? Inline, harus lurus, full supinasi, telentang lurus, tidak boleh dia bengkok-bengkok, tidak boleh berubah posisi. Kalaupun misalnya berubah posisi harus dalam kondisi lock roll, bersamaan miring ke satu sisi, mulai dari cervical sampai ke sakrumnya. Ya. Trombosis ini apa? Trombosis ini penyumbatan pembuluh darah karena ada trombus. Ya. Kelainan atau gangguan psikologis juga harus dipertimbangkan ya dia, dievaluasi ya Dik. Karena kita kalau sakit flu aja,
kita dekem di rumah, kita nggak bisa keluar, itu rasanya nggak enak ya, secara psikologis ya, pengen keluar, ngebet banget, pengen jalan. Bisa dibayangkan ya, ketika itu terjadi pada pasien dengan cedera vertebra, ya dia bisa depresi. Oke. Prinsip treatmentnya sama deh ya, 4R, recognize, reduce, retain, dan rehab. Ketika kamu dapati pasien ada fraktur vertebra, kamu kurangi, ya kamu reduksi deformity yang terjadi. Dengan cara apa kalau fraktur vertebra? Ya inline imobilisasi. Ya. Kemudian pertahankan posisi yang baik dengan retain, ya dengan inline imobilisasi tadi, dengan penggunaan collar brace pada cervical, penggunaan korset thoracolumbar, ya, dan rehab pemulihan fungsi daripada sarafnya, daripada ototnya. Ya. Ini emergency treatmentnya ya. Jangan lupa pakai long spine board. Jangan yang scoop stretcher. Nah, ini imobilisasi yang bisa kamu lakukan untuk mempertahankan posisi daripada tulangnya. Ada di kakak kelasmu yang fraktur cervical 1, cervical 2, D. Dan dia selamat, D. Padahal nggak diapa-apain. Dia beruntung. Ya, dia hanya menggunakan collar brace biasa. Ya. Itu sebagai bukti bahwa dengan tata laksana yang sederhana, kita bisa menyelamatkan fungsi dengan baik. Ya, akhirnya dia dioperasi karena kaku lehernya. Ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini halo spleen, ya, halo spleen daripada leher ya. Jadi dia untuk menahan posisi leher supaya sama sekali tidak ada fleksi ekstensi. Ini ada skrup yang dipasang di kalvarianya, ya, di tengkoraknya. Ini traksi. Traksi ini untuk apa? Untuk melakukan reposisi sebetulnya, ya, untuk melakukan reposisi. Kalau kepala ya traksinya ya kalau leher ya traksinya di kepala, ya, ditancapkan di tulang tengkorak ya. Ya, dengan beban tertentu kita bisa membantu untuk mendistraksi leher sehingga kita bisa melakukan reposisi atau kembalikan dislokasi atau frakturnya. Ini salah satu terapi non operatif yang bisa dilakukan ya untuk pasien-pasien fraktur, bisa menggunakan gap seperti ini atau menggunakan korset yang lebih nyaman, ya. Tentu saja deh indikasi kapan kok perlu gips, kapan kok boleh pakai korset saja, kapan perlu spleen yang rigid spleen seperti ini. Tentu saja nomor satu dilihat dari stability daripada frakturnya. Ketika stability bisa dicapai dengan menggunakan gap seperti ini atau korset, ya tidak perlu dilakukan pemasangan orif seperti ini. Ya, ini namanya pedicle screw. Pedicle screw ini adalah implan yang dimasukkan ke dalam tulangnya, ya, untuk melakukan fiksasi atau imobilisasi dari segmen yang mengalami fraktur atau dislokasi. Jadi supaya nggak bergeser-geser lagi. Ya, tentu saja dengan distraksi, dengan reposisi, kita bisa membantu supaya fungsi sarafnya kembali, ya, dengan membebaskan sarafnya. Sampai jam berapa ya ini? 8.50, Dok. Oke, masih lama. Ya. Komplikasinya tadi ya, nyeri, kemudian komplikasi pulmoneri, ya, komplikasi ulkus decubitus atau pressure sore pada daerah-daerah tonjolan tulang, terutama ya di daerah bokong ya. Kemudian post traumatic syringomyelia, bahkan sampai tidak bisa nyambung si tulangnya. Oke, ada yang mau ditanya untuk fraktur dislokasi vertebra, Dek? Mungkin belum ada dokter. Oh ya.
Bahkan sampai materi yang mau terakhir masih ada yang belum on cam. Ya sudah. Guys. Bentar ya, yang terakhir tentang dislokasi ya. Dislokasi sendi. Ya, sorry. Udah kelihatan screen saya belum ya? Belum, Dok. Aduh. Pokoknya uang tua ini. Nah, udah kelihatan ya? Nah, ini slide-nya baru nih. Ya, ini slide-nya baru. Ya, dari tadi saya ada memperhatikan salah satu ini pakai video yang diulang-ulang loh. Screen on cam-nya. Ya, kalian bertanggung jawab sendiri masing-masing ya. Oke, jadi dislokasi sendi. Ada yang tahu nggak dislokasi sendi itu nama lainnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Keseleo, Dok. Keseleo. Keseleo itu bukan. Ya, keseleo itu sprain. Ya, tidak sampai dislokasi. Dislokasi itu cerai sendi deh. Ya, cerai. Jadi mereka bercerai deh. Ya, jadi sendinya nggak bisa ketemu satu sama lain. Ya, jadi lepas sendinya. Ya, kalau berdasarkan klasifikasinya itu bisa berdasarkan direction arahnya. Kemudian berat ringannya, ya berat ringan itu komplit atau tidaknya berdasarkan occurrence waktu terjadinya. Kemudian penyebabnya, lokasi, ada enggak kaitan dengan fraktur dan terbukanya luka. Ya, untuk berdasarkan arah itu ada anterior, posterior, superior, inferior, dan medial lateral. Tapi kalau severitasnya ada yang complete dislocation atau sublux, bergeser sedikit. Ya, jadi seperti ini gambarannya ya. Ini kalau yang normal, ya normal dia berada dalam soketnya. Kalau sublux dia bergeser sedikit. Dan ini dislokasi, terlepas total. Nah, ini contoh pada kondisi hip dysplasia. Nanti ada kuliahnya sendiri ya tentang DDH. Nanti saya kasih. Oke. Berdasarkan occurrence-nya, waktunya, waktu terjadinya, ada yang acute, kronik, dan kongenital. Nah, ini DDH yang normalnya ada mangkok ya. Acetabulum kan bentuknya kayak mangkok ya. Nah, mangkokannya itu dia lebih shallow, ya, lebih flat, sehingga memudahkan head femur untuk terlepas. Berdasarkan penyebabnya ada karena trauma, karena kelainan atau patologi yang terjadi, misalkan kelemahan otot, atau spontan dan habitual dislokasi. Dislokasi spontan dan habitual dislokasi ya. Kalau berdasarkan lokasi, berdasarkan regionnya deh. Ada dislokasi shoulder, elbow, wrist, hip, knee, patella, ankle, finger and toes. Jangan salah loh dek ya. Sternoclavicular joint itu bisa dislokasi. Ya. Bisa ngeraba sternoclavicular jointnya masing-masing ya. Sternoclavicular. Ini juga bisa dislokasi. Ya. Kemudian karpus oscarpus tangan, misalkan scaphoid dan lunate itu juga bisa dislokasi. Ya, jadi semua sendi itu bisa dislokasi. Dislokasi sendi apa yang nggak bisa dislokasi berarti? Ada nggak? Sendi apa? Jenis sendi apa yang kemungkinan kecil dislokasi? Di kalvaria. Kalvaria itu terdiri dari tulang-tulang yang dia menyatu jadi satu sudah. Ya, itu nggak akan dislokasi gitu, nggak akan lepas. Apalagi kalau sudah usia dewasa.
dia sudah osifikasi, ya, celah sendinya. Oke. Ada nggak association atau ada nggak hubungannya dengan frakturnya? Ya, kalau misalkan ada seperti ini, ya, ini istilahnya fraktur avulsi, ya, tercabut. Jadi dia harusnya nempel di sini, dia kecabut, ketarik oleh tarian otot, tendonnya, ya, sehingga dia terlepas, ya, berdasarkan kontaminasi luka, ya, dia ada kontaminasi luka terbuka atau tidak. Oke, ini klasifikasinya. Nah, untuk dislokasi yang harus kamu pahami, harus kamu ingat, ya, itu terkait anatominya, Dik. Sendi itu adalah celah yang dibentuk dengan pertemuan ada dua tulang yang ketemu. Itu sendi. Ya, di mana dua tulang yang ketemu itu dia tidak bergeser-geser karena ada kapsul. Ya, ada jaringan lunak yang namanya kapsul yang mengikat mereka satu sama lain. Ya, yang menstabilkan supaya sendi itu tidak bergeser ke anterior, ke posterior, ke lateral, ke medial, itu ada jaringan soft tissue yang namanya ligamen. Ya, jadi mereka ligamen itu menghubungkan antar tulang. Kapsul itu yang membentuk ruang sendi. Ya. Dan tentu saja anatomi itu juga harus ingat, ya, bahwa ada soft tissue lain, misalkan di lutut ada meniskus, ya, di sisi anterior posteriornya ada arteri dan saraf. Misalkan pada malleolus medial, ya, ketika ada dislokasi, ingat ada arteri tibialis posterior di sisi posterior malleolus medial, dia juga bisa mengalami jepitan pada saat ada dislokasi. Ya, sama juga pada elbow dan wrist-nya, ya. Jadi harus ingat ketika ada kasus pada sendi, organ apa saja yang di sana. Ya, sehingga kamu bisa berpikir patologi apa yang terjadi, kelainan organ apa yang terjadi pada sendi itu. Ya, misalnya lutut tadi ya meniskus, ya, ligamennya, pembuluh darah dan sarafnya. Dan lihat gambar yang tadi, ya, tendonnya jangan-jangan nggak mengalami kerusakan atau robek, ya. Jadi patofisiologinya ya karena ada mechanical trauma, gitu, ya, yang menyebabkan atau mechanical force, ya, yang menyebabkan disintegrity daripada structure yang menahan posisi sendi, sehingga dia terlepas, mengalami inflamasi dan nyeri yang akhirnya mengganggu fungsi sendi secara biomekanik. Biomekaniknya sendi itu gimana sih? Ada yang tahu nggak fungsi biomekaniknya sendi? Dia sebagai engsel, ya, fungsi sendi sebagai engsel, ya, fungsi sendi untuk menggerakkan ekstremitas itu dia akan terganggu. Kalau lihat tadi klasifikasi berdasarkan waktu, ada yang akut, ada yang kronik, ya, Dek, ya. Nah, kalau misalkan pasienmu datang nanti, ya, ke tempat praktekmu dia dengan keluhan sendi, salah satu yang harus kamu pikirkan jangan-jangan ini chronic dislocation daripada sendinya. Ya. Jadi kamu harus lakukan pemeriksaan fisik dan X-ray-nya nanti. Ya. Ini untuk dislokasi itu clinical features-nya painful, terutama kalau dislokasi yang akut, ya. Kemudian unable to move, ya, painful and unable to move. Kalau pada kronik dislokasi, dia hanya nyeri, tapi tidak nyeri hebat, ya, tidak painful. Tapi ketika kamu gali lebih dalam, nanti kamu bisa dapatkan riwayat dulu nyeri banget nih, Dok, sampai nggak bisa digerakkan sampai sekarang. Nah, ini jangan-jangan adalah suatu chronic dislocation, ya. Kemudian ada abnormal shape seperti gambar ini. Normalnya dia ada otot deltoid. Tapi karena dia dislokasi, lepas sendinya, otot deltoidnya tertarik, dia bisa seperti kosong begini. Signifikan, ya,
gambarnya ya, bedanya ya, antara yang dislokasi sama enggak. Padahal orang ini kekar. Ya. Kemudian recurrent dislocation ada atau enggak? Ya, apakah ini suatu dislokasi yang berulang? Dulu pernah dislokasi, sekarang dislokasi lagi. Ataukah ini sering terjadi? Bahkan pasiennya bisa mendislok sendiri bahunya. Bisa mendislok sendiri bahunya, bisa mendislok sendiri pergelangan tangannya. Itu nama istilahnya habitual dislocation. Apprehension test ini adalah tes untuk memicu dislokasi. Jadi kalau misalkan kamu curiga ini suatu recurrent atau habitual dislocation, kamu boleh melakukan apprehension test ini. Jadi dengan sengaja sendi itu kamu geserkan, ya. Nah untuk shoulder dislocation ini yang sering terjadi ada 3 ya, anterior, posterior, dan inferior. Cuma di antara 3 ini yang paling jarang itu yang inferior, ya. Dan inferior dislocation khas posisinya salut. Jadi tangannya full abduction ke atas. Ya. Kalau misalkan dislokasi anterior, posisi dari shouldernya abduksi dan exorotasi ya. Kalau posterior dia endorotasi. Oke. Bisa memeragakan nggak kalian exorotasi dan endorotasi dari shoulder? Exorotasi itu bahunya kamu arahkan gerak berputar tanganmu ke arah luar. Itu exorotasi. Coba yuk. Exorotasi. Ya. Endorotasi menekuk atau melipat ke dalam bahunya. Ya, bukan aduksi loh ya. Bukan aduksi loh ya. Exorotasi itu beda sama aduksi. Gerakan berputar ke dalam. Ya, seperti di gambar ini ya. Nah, di gambar ini. Oke. Nah, pada shoulder dislocation harus hati-hati ya, karena bisa terjadi yang namanya heel succussion. Ya, heel succussion itu adanya fraktur, depresi pada head humerus. Ya, sehingga apa yang bisa terjadi kalau misalkan ada defek seperti ini? Bisa kecantol lagi, bisa terlepas lagi dia sendinya dan kecantol. Ya, khasnya dia kecantol. Untuk elbow dislocation, mode of injury-nya adalah push fall onto outstretched hand. Ya, tapi bukan outstretched hand biasa, tapi dia ada supinasi full supinasi. Tangannya coba kamu full supinasi, Dek. Tanganmu antebraknya full supinasi dan valgus dia dibengkok ke arah luar. Ya, manuver seperti inilah yang bisa menyebabkan lepas akhirnya olecranon dari capitellumnya, ya, dan akhirnya terlepas total. Nah, untuk elbow dislocation ada satu hal yang harus kamu hati-hati ya, terutama pada anak. Karena identifikasi dislokasi pada anak itu tidak bisa hanya bergantung pada foto X-ray. Ya. Pada anak perlu evaluasi soft tissue. Kenapa? Karena soft tissue pada anak dia belum kuat. Ya, masih tipis, belum kaku seperti orang dewasa. Ya, jadi nggak bisa menahan posisi sendiri lebih baik. Nah, ini ada kasus namanya nursemaid elbow. Nursemaid elbow ini gimana sih? Ketika ada aksial traksi, ditarik ya tangannya ke atas, tulang yang ikut ketarik, tapi tidak dengan ligamennya. Ini namanya anular ligamen, Dek. Jadi normalnya posisinya seperti ini, Dek. Ketika ada traksi, nggak katut anular ligamennya. Dia tetap pada tempatnya. Sehingga pada waktu dikembalikan, anular ligamennya terjepit. Ya. Nah, karena terjepit ini yang menyebabkan tidak bisa bergerak sikunya. Nah, ini kalau di foto, Dek, posisinya normal, Dek. Posisinya seperti normal. Karena seringkali datang seminggu, 2 minggu bahkan setelah ditarik tadi. Ya. Sehingga apa yang perlu dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan minimal di USG.
untuk melihat di celah antara radius dan humerusnya apakah ada soft tissue yang impinged, yang terjepit di antaranya. Ya. Untuk hip dislocation ada dua ya, Dik ya, anterior dan posterior. Ini lihat nih, perhatikan posisinya. Ya, kalau dislokasi hip, dislokasi shoulder itu perhatikan posisinya. Apakah dia aduksi ya atau abduksi. Kalau adduksi ya dia posterior dislokasi. Kalau abduksi dia anterior dislokasi. Dan kalau anterior dislokasi atau dislokasi hip ya, kamu bisa raba di head femurnya dari luar. Nah, ini untuk ankle dislocation. Seringkali ankle dislocation itu simple dislokasi ya, Dik ya. Terutama kalau misalkan dia high energy trauma, itu baru bisa disertai dengan fracture ya. Mode of injury-nya aksial disertai ankle-nya inversi. Ya, inversi bisa nggak? Tahu nggak geraknya gimana? Kakinya menekuk ke dalam. Ya, inversi. Atau eversi. Tapi harus ada axial load-nya. Ya. Harus ada axial load-nya. Axial load itu bebannya tegak lurus terhadap sumbu daripada sendinya. Ya, untuk axial load. Tapi harus dua, aksial plus inversi atau eversi. Ya, itu baru bisa dia dislokasi. Kira-kira nih kalau dari gambar yang tadi saya buka ya, kayak misalkan ankle dislokasi ini, hip dislokasi, elbow dislokasi kayak gini, shoulder dislokasi kayak gini. Kira-kira kalau kalian dapat kasus kayak gini, diapakan? Apa yang bisa kamu bantu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong dislokasinya? Difikskan dulu dokter. Maksudnya Iya, Pak, fikskan. diposisikan. Gimana memposisikannya? Betul, memposisikan, Ditarik. direposisi. Oh iya, Iya, ditarik dengan gitu. traksi. Ya, mungkin maksud tadi direposisi ya, Dik ya. Nah, dilakukan reposisi, ya direduksi, ya dengan cara traksi, ya. Nah, ini pemeriksaan radiologisnya. Ini saya kasih yang dua aja ya. Jadi pemeriksaan radiologis itu harus ingat rule of two, ya. 2 sendi, tampak 2 sendi, tampak 2 sisi. Tapi untuk kasus dislokasi, Dik, itu kamu perlu foto lagi ya yang fokus ke sendinya. Misalkan kamu curiga pasien ini hip dislocation, ya berarti kamu X-ray hip atau X-ray pelvis AP seperti ini. Ya, yang dilihat untuk dislokasi itu ada yang namanya Senton's line. Ya, Senton line itu sebetulnya adalah garis imajiner yang menghubungkan antara inferior border daripada kolum atau leher daripada femur sampai ke inferior border dari os pubis superior, ramus pubis superior. Ya, jadi mereka harus satu kesatuan begini, Dik. Tidak boleh terpisah seperti ini. Ketika kamu dapatkan ada gambaran terpisah senton line seperti ini, ya ini adalah suatu dislokasi, ya. Ini kira-kira dislokasi apa subluksasi nih gambarnya? Coba lihat gambarnya deh. Ini kira-kira yang sebelah kiri, ya. Ini dislokasi atau subluksasi? Subluksasi, dokter. Iya, ini subluksasi. Ya. Senton line juga bisa diidentifikasi pada shoulder joint, ya. Tapi kalau elbow ya nggak ada senton line-nya, Dik, ya. Treatmentnya sama. Oh ya, dislokasi ini suatu emergensi ortopedi ya, Dik, ya. Artinya apa? Perlu tindakan segera atau situ. Ya, tidak bisa ditunda.
Kenapa? Karena dia bisa terjadi neurovascular compromise yang bisa mengakibatkan morbiditas ke pasien kalau misalkan dibiarkan. Prinsipnya 4R ya Dik ya, recognize, reduce, retain, dan rehab. Kamu harus kenali ini dislokasi atau bukan. Kalau ini memang suatu dislokasi, kamu lakukan reposisi, kamu reduksi, kamu kurangi dislokasi ya, minimal itu. Ya. Kemudian pertahankan posisi yang baik itu menggunakan splint atau spalet. Ya. Atau minimal arm sling kalau misalkan pada shoulder. Ya, minimalkan geraknya. Ketika sudah posisinya baik, baru kamu mulai rehab setelah terjadi union daripada soft tissue-nya. Nah, ini ya, Dik, prinsipnya mereduksi atau reposisi dari fraktur maupun dislokasi adalah dengan simple traction. Traksi itu mengikuti arah atau sumbu daripada ekstremitasnya. Ya. Ini contohnya cara reposisi pada shoulder dislocation. Ya, ini dengan axial traction. Mengikuti arah dari glenoid terhadap mangkok daripada shouldernya. Ya, glenoid dengan humeral headnya. Nah, ini reposisi Ellis namanya, dengan metode Ellis. Itu untuk melakukan reposisi daripada hipnya. Kalau kamu perhatikan ya gambar ini ya. Ini orang ini nahan dengan kakinya. Yang gambar ini menahan dengan kain ya kan. Kalau yang ini ditahan menggunakan tangan penolong yang kedua. Ini artinya apa? Pada saat kamu melakukan reposisi, jangan lupa ada counter traction-nya. Ya, jadi ada yang menahan gerakan atau arah traksimu. Ya, supaya apa ya? Supaya pasiennya nggak ketarik ya badannya, sehingga reposisi bisa berjalan optimal. Ya, komplikasi yang bisa terjadi pada dislokasi ya jelas ya neurovascular injury ya, karena di sekitar sendi jaringan lunak yang ada dia selalu saraf, vaskuler, ya, kemudian tendon, ligamen. Artinya apa? Ketika ada gangguan vaskuler, dia beresiko pada tulangnya mengalami namanya avascular necrosis. Iatrogenic fracture ini apa? Iatrogenic fracture ini adalah fraktur yang terjadi karena reposisimu. Ya, awalnya nggak ada fraktur, pasca tindakan loh kok ada fraktur. Ini adalah suatu iatrogenic fracture. Dan kalau ada fracture ya artinya perlu diimobilisasi atau difiksasi. Ya. Ada yang mau ditanya? Belum ada, dokter. Izin dokter, dok untuk presensi di My Ubaya belum dibuka, dok. Oh iya ya, kok belum ya? Coba Kak lihat dulu ya. Kak lihat dulu. Kok tadi sudah? Saya sering tidak berjodoh dengan My Ubaya. Oke, nggak ada yang mau ditanya, Kak? Sejauh ini belum, dokter. Ini udah punya slide-nya? Yang baru belum, dok? Belum, dokter. Belum ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya akhiri kuliahnya. Ditunggu sebentar ya untuk ininya ya.
Kayaknya ada error deh sama Mbak Ubaya ini. Ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya pribadi juga boleh. Ya. Nanti bisa WA. Kalau misalnya tidak tahu nomor telepon saya, ya tanya temennya ya. Bu Komting? Habis ini ada kuliah apa Bu Komting? Lanjut PBL, Dok, jam 1, Dok. Oh jam 1 ya. Oh masih panjang waktu istirahatnya. Oh iya, untuk PBL pesan saya ya, target dari blok muskuloskeletal selain kamu tahu macam-macam penyakit muskuloskeletal, kalian itu saya harapkan juga bisa melakukan atau paham pemeriksaan fisik apa yang harus dilakukan. Ya, kalau pemeriksaan fisik itu yang paling basic ya look, feel, move. Ya, look, feel, move, kemudian pemeriksaan penunjangnya terutama X-ray. Ya, harus tahu X-ray itu seperti apa loh ya. X-ray itu rule of two, ya. Selalu minta X-ray per regionnya, ya. Karena dua sendi, ya. Misalkan pada antebraki, ya X-ray antebraki, ya. Bukan X-ray lengan bawah, bukan. Ya, bukan X-ray lengan atas. Ya, kalau jualan soto nggak apa-apa, X-ray lengan atas, lengan bawah. Tapi kalau dokter ya antebraki, ya. X-ray wrist, pergelangan tangan, X-ray shoulder, seperti itu. Yang diminta kalian, yang saya harapkan ya, dari kalian supaya bisa cara membaca X-ray. Ya, pakai prinsip ABCS. Ini jangan lupa, urut, harus selalu urut. A, alignment. Ya, sejajar nggak sendinya, sejajar nggak tulangnya. Bone, ada nggak diskontinuitas? Ya, kalau ada diskontinuitas ya berarti fraktur. Ya, diskontinuitas dulu yang kamu identifikasi, baru frakturnya. Oh, ini ada diskontinuitas, artinya ada fraktur. Jadi ya, oh ini ada diskontinuitas di sendinya, artinya ada dislokasi. Gitu. Ya, cartilage itu celah sendinya yang kamu lihat. Ya, ada penyempitan kah? Ya, atau adakah bayangan radio lusen kah? Ada bayangan radio opak di celah sendinya? Seperti itu. Terakhir soft tissue. Ada nggak tanda-tanda soft tissue swelling? Ya, nanti tanya ke dokter Dimas tuh, soft tissue swelling itu kayak apa sih dok? Gitu ya. Oke, jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.